A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sementara aku duduk menekuk kedua kakiku di sudut ranjang kamarku, perih terasa hati ini. Sekian lama cobaan datang silih berganti, seakan-akan bahagia tak pernah mau menghampiriku. Entah apa yang aku katakan kepada Mas Dimas. Hatiku sakit, remuk. Apakah Mas Dimas benar-benar menuruti permintaanku? Entahlah. Dalam hati kecilku, aku tidak ingin berpisah dengan Mas Dimas. Akhirnya air mata pun jatuh tak tertahankan lagi. Permisi Mbak. Mbak Sumi. Mbak kenapa? Apa yang telah terjadi Mbak? Suara Surti mengejutkan diriku. Surti, aku tidak apa-apa, balasku sembari mengusap pipiku yang dibasahi air mata. Maaf Mbak, Mbak bertengkar lagi dengan Mas Dimas. Dan aku dengar Mbak meminta cerai kepadanya, ucap Surti sembari mengelus pundakku. Entahlah Surti, aku sudah tidak tahan lagi hidup dengannya, balasku sembari menghela nafas. Diminum dulu teh hangatnya Mbak. Mbak, kalau saya boleh kasih saran, Mbak jangan sampai bercerai dengan Mas Dimas. Mas Dimas tulus mencintai Mbak. Walau cara ia mendapatkan Mbak itu salah, dan kepergian Melati itu bukan kesalahan dari Mas Dimas, itu takdir dari Gusti Allah Mbak. Anak itu adalah titipan darinya, dan jikalau ia ingin mengambilnya, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengelaknya Mbak, tegas Surti kepadaku. Kau tidak pernah mengerti Surti. Kau dan Budi baru seumur jagung menikah, dan pernikahanmu baik-baik saja Surti. Kumohon urungkan niatmu Mbak. Percayalah, kau akan menyesal suatu hari nanti. Kasihan Mas Dimas Mbak. Ia sangat terpukul setelah kepergian Melati. Jangan tambahkan beban deritanya lagi. Tidak Surti, aku akan tetap meminta ia agar segera menceraikanku. Terserah Mbak saja. Aku hanya sekedar memberi saran. Ya sudah, ayo mandi dan ganti bajumu Mbak, biar aku membersihkan kamarmu. Surti lalu mengambil sapu dan langsung membersihkan pecahan guci yang berserakan. Setelah aku membersihkan tubuhku dan mengganti pakaianku, Surti sudah selesai membersihkan kamarku, dan ia sudah tidak terlihat lagi dari kamarku. Aku membaringkan tubuhku di atas kasur. Entah mengapa, kata-kata dari Surti membuatku tak tenang. Aku menyesal telah berlaku kasar selama ini kepada Mas Dimas. Tapi aku terlanjur mengucap kata itu, dan Mas Dimas pun menyetujuinya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tetapi Mas Dimas tak kunjung datang. Kemana ia pergi? Begitu marahkah ia kepadaku? Air mataku tak henti-hentinya mengalir, membasahi bantalku.
membayangkan esok Mas Dimas akan menceraikanku. Akhirnya mataku pun mulai terpejam dan tidak terasa sang pacar pun mulai datang. Aku mulai meraba-raba mencari keberadaan Mas Dimas di sampingku. Ternyata Mas Dimas tidak ada rupanya. Mas Dimas tidak tidur bersamaku. Hah, Mas Dimas. Aku segera berlari meraih gagang pintu kamarku. Maaf Mbak, juragan besar memanggilmu. Ia menunggumu di meja makan Mbak. Bapak memanggilku. Apa ia bersama Mas Dimas? Dek. Aku terkejut. Sebentar lagi aku akan segera menjadi janda. Mas Dimas belum pulang dari semalam Mbak. Maaf, aku permisi dulu Mbak. Oh iya, bilang pada bapak, aku akan segera datang. Hatiku merasa lega, tetapi kemana Mas Dimas pergi semalaman? Aku segera keluar dari kamarku dan menemui bapak. Terlihat dari atas, bapak tengah berkumpul bersama kedua putra dan juga kedua menantunya di depan meja makan. Ada Mbak Alisa dan Mbak Ranti. Maaf ya Mbak lama menungguku ya. Kedua mbakmu banyak sekali membawa makanan. Makanya aku menyuruh Surti untuk memanggilmu dan Dimas. Kemana Dimas? Ia belum bangun ya nak, ucap bapak dengan senyum di bibirnya. Kau cantik sekali Sumi. Pakaian dan dandananmu sungguh serasi. Pantas kau lama sekali turun, ucap Mbak Lisa seraya mengelus rambutku yang panjang terurai. Ah, biasa saja Mbak. Mas Dimas tidak pulang dari semalam Pak, balasku kepada Mbak Lisa dan bapak. Loh, kemana ia nak? Aku hanya menggelengkan kepala. Nah, itu Dimas pulang Pak, ucap Mbak Ranti yang tiba-tiba melihat Mas Dimas. Dimas, ayo sini sarapan bareng nak. Mas Dimas segera duduk berhadapan denganku ketika bapak memanggilnya. Lalu ia segera menyantap makanan yang disajikan oleh Mbak Ranti dengan sangat rakus. Sesekali matanya melirik kepadaku yang sedari tadi memandanginya. Pelan-pelan makannya Dimas. Kau ini seperti tidak makan 1 minggu saja, ucap Mas Bayu seraya menggelengkan kepalanya. Memang aku tidak makan selama 1 minggu Mas. Oh iya, ada yang mau aku bicarakan kepada kalian. Kata-kata Mas Dimas membuatku terkejut hingga aku tersedak ketika minum. Rupanya Mas Dimas akan segera mengutarakan niatnya untuk menceraikanku. Pelan-pelan minumnya Sumi. Kalian ini aneh sekali kelakuannya. Ada apa sih dengan kalian? Ucap Papa heran ketika memperhatikan sikapku dengan Mas Dimas. Mau ngomong apa sih Dimas? Balas Mas Bayu. Sebentar Mas, aku menghabiskan makananku dulu. Jantungku semakin berdegup kencang. Entah apa yang akan dikatakan Mas Dimas. Apakah Mas Dimas benar-benar akan menceraikanku di hadapan mereka? Mas Dimas ini buat kami penasaran saja. Iya enggak Pak? Balas Mas Joko. Semalam aku baru saja membeli mesin pemotong padi yang baru dan modern.
supaya panen kita lebih cepat selesai panennya. Dan kita akan cepat-cepat menggarap sawah kita kembali. Itu saja Dimas, yang ingin kau katakan, tidak ada yang lainnya, balas Mas Bayu. Iya Mas, itu saja, tidak ada lagi. Kau ini, aku kira mau ngomong apa. Bukannya ini kita bahas dari seminggu yang lalu Dimas, balas Mas Bayu lagi, seraya mengerutkan dahinya. Tetapi Mas Dimas malah cengengesan, membuat semua yang ada di sana tertawa renyah. Hatiku merasa lega. Rupanya Mas Dimas mengurungkan niatnya untuk menceraikanku. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan aku berpamitan untuk kembali ke kamarku lagi. Maaf, kalian makan saja. Aku permisi ke kamarku dulu. Tiba-tiba saja kepalaku pusing. Aku segera berlari, menaiki anak tangga, dan Mas Dimas melotot memandangiku. Hei, kau belum makan Sumi? Pekik Bapak. Nanti saja Pak. Aku terus menaiki anak tangga dan sesekali melirik ke arah Mas Dimas. Matanya terlihat tajam memandangiku. Sepertinya ia marah kepadaku, sehingga matanya tak pernah berkedip sampai aku lenyap dari pandangannya. Setelah aku sampai ke kamarku, aku segera masuk dan merebahkan tubuhku di atas kasur yang diselimuti kain berwarna merah muda. Hatiku bahagia karena Mas Dimas membatalkan niatnya untuk menceraikanku. Aku peluk erat-erat sebuah guling yang berada di sampingku. Sesekali aku membayangkan wajah Mas Dimas yang sangat tampan. Rambutnya yang agak gondrong diikat ke atas, membuat ia semakin terlihat tampan. Luka yang selama ini aku alami seakan sirna ketika Mas Dimas tidak menuruti kata-kataku. Iya, aku tahu Mas Dimas sangat mencintaiku dan ia sangat takut kehilanganku. Tiba-tiba kepalaku kembali terasa pusing. Ada apa dengan kepalaku ini? Mungkin karena semalaman aku kurang tidur, sehingga kepalaku terasa seperti berputar-putar. Aku mencoba beristirahat dan memejamkan mataku. Tetapi aku terkejut ketika Mas Dimas masuk membawa nampan berisi sepiring makanan dan segelas air putih. Kenapa kau tak makan? Ucap Mas Dimas sembari mendekatiku yang tengah berbaring di atas kasur. Kenapa diam? Bukannya akhir-akhir ini kau begitu bernafsu mencaci maki aku? Ucap Mas Dimas lagi. Tapi aku tetap diam membisu. Ayo makan, buka mulutmu. Aku tidak suka jikalau kau sampai sakit. Mas Dimas menyodorkan sendok ke mulutku. Aku tidak mau makan Mas. Kepalaku terasa pusing sekali. Kudorong sendok berisi nasi goreng yang diarahkan Mas Dimas ke mulutku. Makanya, kalau kau tidak bisa tidur tanpa aku, janganlah kau bertingkah. Aku hendak mendengar kata-kata itu lagi. Kemana kau semalaman Mas? Kenapa kau tak pulang dan tidur bersamaku? Bukankah kau yang menyuruhku keluar? Aku hanya menuruti kata-katamu saja. Kenapa kau tak jadi menceraikanku Mas? Oh, rupanya kau ingin sekali berpisah denganku ya Sumi. Baik, sekarang aku panggil Bapak untuk menjadi saksi. Mas Dimas bangkit dari duduknya. Lalu aku segera merangkul pinggangnya dengan erat. Jangan Mas, maafkan aku. Aku tidak ingin berpisah denganmu Mas.
aku sangat mencintaimu. Kumohon, maafkan aku, Mas. Iya sayang, aku tahu itu. Maafkan aku juga ya. Mas sengaja tidak pulang semalaman karena Mas ingin kau menyadari apa yang kau ucapkan. Mas sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk menceraikanmu, ucap Mas Dimas dengan sangat lembut. Matanya berkaca-kaca, seakan ia tidak sanggup untuk kehilanganku. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Tidak terasa air mataku menetes. Lalu Mas Dimas memelukku dengan sangat erat. Shh, jangan nangis sayang. Kau tidak salah. Jadi kau tidak perlu minta maaf ya sayang. Cantiknya istriku ini kalau lagi nangis. Mas Dimas mengelus bibirku dan menciumnya dengan lembut. Jadi aku jelek tidak nangis ya Mas, balasku sembari menarik hidungnya yang mancung. Hahaha, kau sangat cantik bagiku sayang. Ayo sekarang kau makan ya. Mas tidak ingin kalau kau sampai sakit. Mas Dimas menyuapiku. Dan tiba-tiba saja makanan yang masuk ke mulutku terasa aneh. Dan akhirnya aku memuntahkannya. Kenapa sayang? Ayo minum dulu. Mas Dimas panik melihatku muntah-muntah. Kau kenapa? Kau sakit sayang? Mas Dimas semakin panik kala aku muntah-muntah mengenai celana dan pakaiannya. Maaf Mas, kepalaku pusing dan makanannya terasa begitu anyir Mas. Baik sayang, sebaiknya kau berbaring saja. Biar aku panggilkan Surti untukmu ya sayang. Dan aku menggantikan pakaianku. Mas Dimas pun lalu memanggil Surti. Surti memijat dan mengerik punggungku. Tetapi tetap saja, sampai sore hari, aku masih saja muntah-muntah dan tidak sedikit pun ingin menyentuh makanan. Hingga akhirnya Mas Dimas mendatangkan seorang dokter karena ia sangat khawatir dengan keadaanku. Setelah beberapa saat, dokter itu pun datang dan menyuruh Mas Dimas serta Surti untuk keluar supaya ia lebih tenang untuk memeriksaku. Setelah dokter itu memeriksaku, dokter tersebut membuka pintu kamarku dan menyuruh Mas Dimas untuk masuk. Wajahnya berseri-seri, sepertinya ada kabar yang sangat istimewa yang akan ia katakan kepada Mas Dimas. Istrimu tidak sakit juragan, ucap dokter itu seraya tersenyum manis dan menatapku. Lalu ia kenapa dokter? Mas Dimas terlihat bingung. Ia seperti ini karena saat ini tengah mengandung anakmu juragan. Dan kandungannya pun sudah berumur 4 bulan. Jadi sudah terdengar detak jantungnya. Apa dok? Benarkah ucapanmu itu? Mas Dimas begitu bersemangat mendengar ucapan dokter tersebut. Benar juragan, aku rasa istrimu pun sudah merasakan pergerakannya. Benar begitu Non Sumi? Betul dok, tapi aku pikir itu bukanlah pergerakan dari janinku dok. Baik, tidak apa-apa. Tapi sekarang kau lebih berhati-hati dan jangan melakukan aktivitas yang berat ya. Iya, pasti dok. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ini resep obat dan vitaminnya. Jangan lupa ditebus ya juragan. Iya dok. Sekali lagi terima kasih banyak ya dok. Mas Dimas terlihat sangat bahagia.
Setelah mengantarkan dokter tersebut, Mas Dimas pun segera menemuiku. Ia memeluk dan mencium bibirku berulang kali. Ia juga mencium perut dan juga keningku berulang-ulang. Mas Dimas terlihat bahagia, tetapi aku hanya terdiam dan membisu. Entah bahagia atau sedih, rasa ini berkecamuk menjadi satu dalam dadaku. Bagaimana tidak, 40 hari yang lalu baru saja merasakan sakitnya kehilangan putri pertama kami. Dan sekarang aku tengah mengandung anak kedua kami. Aku takut untuk bahagia. Aku takut kebahagiaan ini berubah menjadi duka. Aku sangat takut. Sudah Mas, sudah. Kepalaku pusing. Aku mau istirahat. Aku mendorong tubuh Mas Dimas yang tengah memelukku. Lalu aku menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Kenapa sayang? Hei, Sumi, kau kenapa? Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.